Halo, Halo, selamat berbuka puasa, Mbak. ya, selamat Oke, ulang tahun buat Kios Ojo Keos. terima kasih. Katanya ulang tahun yang kedua ya? Wis, kita baru masih ini, Mbak, masih bayi. Jadi masih Oh, mencari baru tumbuh. Selamat May Day ya, Mbak, buat kita semua. terima kasih, Oke. terima kasih. Tadi saya juga sempat ngelihat sedikit sih beberapa aksi teman-teman gitu ya yang juga Ya, melakukan di tengah pandemi ini tetap melakukan aksi gitu meskipun aksinya lewat daring gitu. Ada beberapa teman-teman yang bikin lewat virtual gitu, konfres, kemudian sudah. ada juga mendesak kebijakannya lewat SMS dan macam-macam dan saya kira itu aksi-aksi yang terus dilakukan gitu. Teman-teman sekalian, saya mau perkenalkan dulu, saya Ali Nur Sahid, relawannya Chaos dan saya bersama saya itu Mbak Jumisih. Beliau juga Wakil Ketua KPBI Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, juga salah satu penerima beasiswa Munir Said Talib di kampus Jentera, kampus hukum Jentera. Betul. Jadi beliau juga salah satu orang yang mendapatkan anugerah untuk bisa kuliah dengan mendapatkan beasiswa dari Munir Said Talib yang memang program tahunannya kampus Jentera. Nah, kalau melihat CV-nya Mbak Jumise, ini sangat luar biasa karena seringkali melakukan banyak pemogokan gitu. Terus kemudian posisinya sekarang juga udah menjadi wakil ketua KPBI sampai sekarang. Dan kita tahu sendiri situasinya saat ini kita sedang mengalami krisis, Mbak. Aku nggak tahu apakah eh, undang-undang cipta kerja saat ini yang sedang proses saat ini juga akan menambah bencana atau enggak gitu ya. Ini udah krisis tambah lagi persoalan biasanya akan menjadi bencana gitu. Nah, malam ini teman-teman kita akan berdiskusi dengan Mbak Jumisi terkait soal peringatan May Day ini. Kita akan membincang soal bagaimana sih strategi dari teman-teman buruh ketika menghadapi situasi COVID saat ini. Saya dengar-dengar kabar PHK massal sudah terjadi sekitar kalau nggak salah ada sekitar 1,5 juta gitu. Lebih bahkan bisa lebih ya, saya nggak tahu gitu di mana teman-teman buruh itu udah mengalami banyak PHK. Di tengah situasi ekonomi yang sulit, perusahaan ternyata melepaskan tanggung jawab perusahaannya gitu. Nah, ada beberapa skema yang saya tahu juga jangan-jangan apa ya, ada banyak perusahaan juga yang sebenarnya memanfaatkan situasi. Sebenarnya mereka sebelum ada COVID sebenarnya udah krisis gitu, Mbak. Kemudian memanfaatkan Hmm. COVID ini untuk juga bisa Hmm. melakukan sewenang-wenang. Jangan-jangan begitu sehingga kebijakan pemerintah itu perlu kita koreksi. Sebenarnya bantuan yang harus dilakukan dalam konteks mengalami situasi krisis ini ke siapa? Gitu, ke perusahaan apa atau ke buruh yang mana? Sektor apa yang paling terdampak dan yang lain-lain. Nah, kaitannya nanti kita juga akan membincang soal RUU Cipta Kerja, Mbak, gitu sehingga kita bisa lihat apa dampak atau bencana baru apa lagi sih gitu yang akan terjadi kalau RUU Cipta Kerja ini ada. Tahu saya udah sampai panja ya, Mbak ya, panitia kerja di DPR ya, atau malah udah lebih. Saya nggak tahu kabar terkininya gitu, tapi yang pasti ada 9 poin yang menjadi keberatan teman-teman buruh gitu nanti bisa diuraikan. Intinya RUU Cipta Kerja ini kalau di tema diskusi kita ini adalah RUU Cipta Kerja bikin sakit kepala, encok, pegelinu, mau mati lah begitu. Jadi sebagai perundang-undangan, sebagai RUU dia tidak memberikan perlindungan, justru membuat kita pesakitan. Intinya begitu, Mbak. Pesakitannya nanti bisa diterangkan di mana aja, apakah sakit cuman sakit perutnya atau kepalanya juga sakit atau apapun yang sakit nanti bisa dieksplorasi lebih lanjut. Nah, silakan Mbak Jumise, kalau di IG-nya itu gadis merah satu. Kenapa satu saya nggak tahu Mbak. Kenapa nggak dua atau tiga gitu? Mungkin nggak ada.
Itu karena belum bisa bikin IG, terus dibuatin sama teman gitu. Dia taunya saya kan di Facebook garis merah, jadi Oke, supaya ada bedanya dikit dengan Facebook gitu, jadi ditambahin angka 1. oke. Mbak Jumise, kira-kira di situasi hari ini nih teman-teman buruh, khususnya teman-teman KPBI melakukan apa, Mbak, di banyak kota ini dalam konteks merespon isu kok di tengah situasi COVID ini, gitu, di tengah lockdown, di tengah karantina, tapi juga melakukan aksi mengekspresikan kepentingan politiknya itu bentuknya apa dan tuntutannya apa, Mbak? Bisa dijelaskan Ya, dulu. kalau hari ini, ya, terima kasih kesempatannya Mas Ali. Baik. Ini kesempatan yang luar biasa. Jadi, hari May Day tahun ini adalah perayaan May Day yang paling kelam menurut saya. Oke. Kenapa paling kelam? Karena ada batasan ruang dan waktu yang kita tidak bisa teriak-teriak turun di Mm-mm. jalan-jalan, tidak bisa ke depan Istana Negara, nggak bisa ke Mm-mm. DPR MPR dengan gegap gembita seperti Mm-mm. tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya bilang ini kelam. Sepanjang saya jadi aktivis buruh di gerakan, ya inilah media yang terburuk yang Mm-mm. saya alami. Tetapi sungguh pun begitu, tentu saja kita tidak boleh kehilangan energi untuk terus melakukan perlawanan terhadap Mm-mm. kebijakan negara. Mm-mm. Gitu. Nah, hari ini kami secara KPBI, kalau di basis-basis Federasi Serikat Buruh Anggota, karena KPBI ada 10 Federasi Serikat Buruh Mm-mm. Anggota, itu melakukan aksi-aksi. Kalau pagi kita aksi di masing-masing wilayah dan provinsi, di masing-masing Federasi Serikat Buruh Anggota memang aksi fisik tentang spanduk di beberapa wilayah gitu, dan tentu saja aparat tidak suka dengan kondisi seperti itu, jadi tidak berlangsung lama. Tapi apapun itu bisa kita lakukan dan kemudian kita abadikan sebagai momen perlawanan di tahun 2020 dalam momen Hari Buruh Sedunia. Gitu. Nah, kemudian selain pemasangan spanduk dan aksi fisik, walaupun jumlah masa aksinya tidak banyak, Mm-mm. itu pun dengan protokol keamanan diri yang super ketat di internal kami supaya juga tidak berdampak terhadap kesehatan Mm-mm. anggota. Kita juga melakukan rapat akbar virtual. Oke. Jadi tadi kami jam 2 melakukan rapat akbar internal via Facebook di Persatuan Buruh, di Twitter dan di IG di Persatuan Buruh. Nah, disitulah tadi ada pidato dari Ketua Umum KPBI dan diikuti oleh seluruh anggota di Federasi Serikat Buruh Anggota. Nah, sorenya kemudian Mm-mm. melakukan bakti sosial di daerah Kapuk Kamal dan di beberapa tempat yang lain. Nah, itulah Mm. yang hari ini kita lakukan. Jadi memang tidak se ekstrim May Day tahun lalu yang kita bisa turun dengan jumlah massa puluhan ribu gitu, dan sangat disayangkan. Jadi Mm-mm. kita berpelukan sesama buruh secara virtual ini Mm-mm. rasanya terharu dan sedih, dan bagaimana ada situasi kemarahan tapi kita tidak bisa mengungkapkan dengan penuh emosional seperti pada Mm-mm. saat kita di depan istana gitu. Tapi sungguh pun begitu, hari ini kita bisa melihat media sosial kita itu penuh dengan berbagai macam tuntutan dari buruh, dari rakyat yang juga melakukan dukungan terhadap apa yang dilakukan oleh gerakan buruh gitu. Jadi dukungan dari teman-teman mahasiswa dan kelompok lain juga banyak. Tuntutannya Begitu apa, Mas Mbak? Ali. Untuk tuntutannya untuk May Day hari ini apa? Yang pertama, kami menuntut supaya pemerintah membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja karena itu Oke. tidak berguna untuk kita kaum buruh dan rakyat secara keseluruhan. Jadi kita mau bilang kepada pemerintah bahwa sebetulnya penundaan atau pencabutan klaster Mm-mm. ketenagakerjaan saat ini itu tidak mengubah tuntutan utama kami. Karena tuntutan utama kami adalah dicabutnya RUU Cipta Kerja gitu, supaya kita bisa lebih tenang untuk menjalani hari-hari ke depan. Jadi pengalihan isu yang dilakukan oleh pemerintah dan presiden dengan menunda klaster ketenagakerjaan, yang kami tuntut bukan menunda tapi membatalkan supaya tidak ada pembahasan lanjut. Situasinya ini sangat memprihatinkan di mana kita dalam kondisi darurat kesehatan, tetapi DPR mencari dan mencuri kesempatan untuk terus membahas gitu.
kan walaupun klaster ketenaga kerjaan ditunda, klaster yang lain tetap dalam pembahasan. Dan itu namanya mencuri kesempatan pada saat rakyat disuruh diam, diminta untuk PSBB, tetapi tidak berlaku di DPR. Jadi itu karakter pemerintah yang mendiskriminasi rakyatnya sendiri. Gitu. Nah, tuntutan kedua adalah kita mau pemerintah fokus untuk atasi COVID. Situasinya kita mau situasi ini cepat selesai. Jadi kalau misalnya pemerintah tidak fokus untuk tangani COVID, ini akan lebih lama dampaknya kepada rakyat Indonesia. Dan ini situasinya kan akan semakin parah. Kalau di anggota saya aja, kalau saya juga sering cerita sama teman-teman yang juga sudah dapat bantuan dari teman-teman yang banyak itu, 800 orang dirumahkan tanpa diupah, ada 40-an orang ter-PHK, itu baru anggota kami di FDLP. Anggota serikat-serikat buruh yang lain juga beritanya itu beruntun gitu, ada yang PHK, ada yang dirumahkan. Hari ini juga mendengar berita PT Dayupindo yang memproduksi sarung tangan itu juga akan dirumahkan mulai Senin depan selama 1 bulan ke depan. Itu luar biasa, dan ini terjadi bukan hanya di Jakarta tapi juga di kota-kota lain. Tapi gitu. Tuntutan teman-teman saat ini justru fokusnya masih di kesehatan ya Mbak ya? Tuntutan ke pemerintahnya ya, menangani kesehatan, ekonominya belakangan gitu atau gimana? Atau memang ya itu harus sinergis. Harus sinergis. Jadi yang pertama fokus pemerintah batalkan Omnibus Law. Kemudian setelah itu, selain itu maksud saya adalah fokus untuk tangani pandemi. Situasinya sekarang ini kan kita dalam situasi yang tidak baik-baik saja, situasi darurat kesehatan. Jadi itu harus maksimal dijalankan oleh pemerintah. Jangan secara arahan disampaikan ke rakyat, ke publik, kita harus PSBB, tetapi pemerintah tidak menindak tegas perusahaan-perusahaan yang sampai dengan hari ini masih beroperasional, masih mempekerjakan ratusan ribuan buruh yang kondisinya dempet-dempetan gitu. Jadi situasi APD juga tidak diperhatikan oleh perusahaan. Makanya 2-3 hari terakhir kita sama-sama tahu sudah banyak buruh yang jadi korban COVID, baik dia positif maupun yang sudah meninggal. Ini situasinya memprihatinkan. Yang di PHK juga semakin bertambah setiap harinya. Jadi kalau misalnya situasi COVID ini tidak bisa dihentikan oleh pemerintah, itu akan berdampak terhadap hal-hal yang lain di negeri kita ini. Kalau gitu maksud secara kita. data sendiri, teman-teman KPBI juga sudah terdampak langsung ya Mbak? Ya, ada yang kena gitu positif gitu, ada ya Mbak, banyak ya Mbak ya di beberapa tempat. Enggak, kalau di KPBI enggak, tetapi di buruh-buruh di wilayah lain, di serikat buruh lain atau mereka yang belum berserikat bahkan sudah ada yang terpapar COVID dan meninggal. Jadi teman-teman ini sebagian juga masih tetap bekerja ya Mbak ya di perusahaan dempet-dempetan ya, sebagian ya. Masih bekerja. Kalau di Jakarta Utara ini 80% masih bekerja dalam situasi normal. Gitu. Tapi ada juga sebagian perusahaan yang dia menerapkan PSBB dalam artian begini. Mesin jahitnya direnggang-renggangin gitu. Terus kemudian dikasih polybag di setiap depan mesin jahit gitu, agak dijauhkan, direnggangkan gitu, dan otomatis itu pasti mengurangi produksi. Saya apresiasi sama perusahaan-perusahaan yang bisa seperti itu gitu, dan ada juga yang membuat sistem seperti ini. Jadi kan kalau di pabrik itu ada bagian-bagian ya, ada len 1, len 2, len 3, len 4 gitu. Yang len ganjil, len 1, len 3 itu masuk di tanggal ganjil, yang len genap masuk di tanggal genap. Ada juga yang seperti itu, dan itu juga bagian dari upaya untuk PSBB, dan saya mengapresiasi itu. Tapi di luar itu banyak sekali perusahaan yang tidak peduli dengan situasi darurat kesehatan saat ini. Di internalnya sendiri, secara organisasi juga menerapkan protokol nggak sih Mbak untuk anggotanya, misalnya kalau yang bekerja di sektor yang misalnya dempet-dempetan, yang kemudian organisasi juga meminta perusahaan untuk menyediakan alat-alat prosedur pembatasan dan macam-macam, itu juga dilakukan oleh teman-teman serikat ya Mbak? Betul, itu memang harus kita upayakan. Jadi begitu pemerintah begitu kita mendengar informasi ada korban 2
yang dari Depok itu kita langsung coba antisipasi secara internal melakukan rapat untuk juga menerapkan itu di organisasi karena kita sedang berhadapan dengan virus yang kita tidak bisa melihat secara kasat mata. Jadi kalau secara organisasional kemudian menerapkan itu dari pimpinan pusat sampai di basis. Cuman masalahnya kalau di tingkat pabrik tidak semua perusahaan mau menerapkan itu. Sehingga yang kami lakukan adalah berusaha untuk ketemu dengan pihak pengusaha untuk melakukan upaya-upaya itu, dan ada yang berhasil, ada yang tidak. Jadi ada perusahaan yang kemudian oke, dengan PSBB coba mengurangi aktivitas atau mengurangi jumlah buruh atau membuat shift atau mengurangi hari kerja gitu. Seperti itu. Tetapi ya itu tadi masalahnya tidak semua pengusaha mau membayar upah buruh pada saat teman-teman itu dirumahkan atau berhenti sementara proses produksinya. Begitu. Dan itu menjadi masalah yang berkepanjangan. Kalau di KPBI sendiri banyaknya buruhnya di sektor apa, Mbak? Di 10 wilayah itu? Kami majemuk. Majemuk ya? Kami majemuk. Ada garmen, ada otomotif. Ada garmen, ada otomotif, ada makanan minuman, ada konstruksi, bangunan, kemudian juga ada perkebunan. Jadi majemuk di kami sehingga penerapannya juga disesuaikan dengan kondisi di masing-masing setiap serikat buruh anggota. Secara daerah, Mbak, wilayahnya di mana aja, Mbak? Kan kadang penerapan PSBB ini kan juga beragam di masing-masing perusahaan pun kota gitu. Nah, di anggota serikatnya sendiri basis kotanya di mana aja, Mbak? Kalau kami ada di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Karawang, Jogja, Semarang, Jawa Timur, itu ada Surabaya, ada Sulawesi, ada Riau, kemudian juga ada Sumatera Utara, kemudian ada Sulawesi Tengah. Nah, kira-kira itu. Oke. Mbak, ini dalam konteks menyikapi RUU Cipta Kerja ini, meskipun tadi katanya udah di istilahnya ditunda, ya Mbak, gitu ya istilahnya ya? Ya, ditunda. Ditunda, itu sikapnya nggak satu kan Mbak antar organisasi itu, misalnya KPBI apa dengan yang lain apa gitu, Mbak? Iya, itu yang sangat kami. Perbedaan dengan organisasi buruh yang lain itu, konfederasi itu apa, Mbak, kira-kira bedanya, Mbak? Sebetulnya sebelum kita mendapat pernyataan dari pemerintah bahwa klaster ketenagakerjaan ditunda, kita itu sudah satu suara. Sebetulnya seperti itu. Tapi sebetulnya kita juga tidak mau ini menjadi perdebatan di kalangan pimpinan atau aktivis serikat buruh gitu. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan para pimpinan serikat buruh yang menyatakan bahwa yang penting klaster ketenagakerjaannya tidak dibahas. Artinya kita akan kembali ke Undang-Undang 13 tahun 2003 gitu. Tetapi itu berbeda posisi dengan kami di KPBI. Kami secara KPBI ini kan juga membuat aliansi luas yang tergabung di dalam Gebrak. Gebrak itu Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Gitu. Nah, sikap Gebrak ini kita satu suara. Jadi klaster ketenagakerjaan itu hanya bagian dari RUU Cipta Kerja, jadi harus ditolak secara keseluruhan. Jadi apapun sikap pemerintah untuk menunda klaster ketenagakerjaan tidak akan merubah sikap kita untuk meminta kepada pemerintah untuk membatalkan. Tetapi ada sebagian serikat buruh lain yang menyatakan ya itu tadi, yang penting sudah ditunda gitu. Dan itu menurut kami perjuangannya belum maksimal gitu. Dan bisa kita disebutkan kalau kita ancamannya nggak sih, Mbak? Kenapa? Ancaman pokok-pokok ancaman kalau RUU Cipta Kerja itu diberlakukan, itu kira-kira sektor apa aja gitu? Jaminan apa aja yang sebenarnya bakal hilang oleh teman-teman buruh ini yang jadi kekhawatiran? Bisa dijelaskan, Mbak? Kalau kami di buruh itu ada banyak sekali. Yang pertama, jadi kalau kita membaca klaster ketenagakerjaan saja ya, di luar klaster-klaster yang lain, kita itu bisa kasat mata melihat secara gramatikal bahwa tujuan dari RUU Cipta Kerja ini sebetulnya bukan dalam rangka menarik investasi seperti yang digembar-gemborkan oleh pemerintah, tetapi sebetulnya mau membunuh rakyat secara pelan-pelan. Bagaimana mungkin
misalnya ketentuan dalam upah gitu, upah itu kan diperbolehkan untuk dibayar di bawah UMP. Oke. Sementara sebelumnya saja kita sudah menolak PP 78 tahun 2015 yang memutuskan penghitungan upah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, yang artinya tidak memfungsikan Dewan Pengupahan gitu. Itu saja sudah sangat buruk PP 78. Terus kemudian sekarang di klaster ketenagakerjaan itu disebutkan bahwa upah itu bisa dinegosiasikan antara buruh dan pengusaha. Bagaimana mungkin persoalan upah yang menjadi sumber penghidupan kita sebagai tenaga kerja itu dinegosiasikan tanpa peran dan intervensi dari pemerintah? Kemudian tanggung jawab pemerintah ada di mana? Itu yang membuat kami marah. Gitu. Berikutnya misalnya tentang sistem kerja kontrak dan outsourcing. Pasal 59 dihapus. Dan pasal 59 itu kan yang memberikan batasan kepada pengusaha untuk sektor mana saja yang boleh dikontrak, gitu, dan berapa lama batasan waktunya. Tetapi karena itu dihapus, artinya kan menjadi bias, menjadi semakin tidak ada aturan, artinya semakin sewenang-wenang, gitu. Berikutnya misalnya tentang PHK. PHK itu pun seperti itu. Di dalam klaster ketenagakerjaan disebutkan PHK itu ya silakan dinegosiasikan antara buruh dan pengusaha. Kata-kata seperti itu punya dua makna. Yang pertama adalah menegasikan fungsi serikat buruh. Jadi nggak perlu ada peran serikat buruh untuk mengadvokasi anggota, karena yang penting adalah ketemu buruhnya untuk diajak berunding. Ya. Sementara kan peran posisi buruh dan pengusaha kan tidak imbang, gitu. Nah, di luar itu sebetulnya juga mau bilang bahwa kalau kalian pengusaha mau PHK, nggak perlu izin sampai ke pengadilan. Kalau sekarang kan PHK harus melalui pengadilan hubungan industrial, walaupun saat ini dalam praktiknya juga banyak pelanggaran ya. Nggak perlu nunggu putusan pengadilan. Kalau misalnya lu mau PHK, PHK aja, gitu. Nah, berikutnya terkait dengan hak buruh perempuan, misalnya. Kami di aktivis buruh perempuan sangat keras berbicara tentang bagaimana jahatnya klaster ketenagakerjaan ini itu menegasikan hak-hak buruh perempuan terkait dengan cuti haid, cuti hamil melahirkan, gugur kandungan. Tidak dilindungi sama sekali. Jadi di pasal 93 itu tidak menjelaskan secara jelas bahwa buruh yang menggunakan hak cutinya terkait dengan hak maternitas buruh perempuan itu tidak disebutkan di situ. Itu artinya ambigu, gitu. Tidak ada kejelasan, gitu. Nah, di pasal 93 itu juga dikatakan harus seizin dengan pengusaha. Jadi kalau misalnya buruh atau serikat buruh melakukan aktivitas apapun itu harus seizin pengusaha. Kata-kata seizin pengusaha itu dimanapun pengusaha itu tidak akan memberi izin. Kalau sekarang ini kita ada Undang-Undang 21 tahun 2000, itu adalah menjadi alat bagi kita untuk melakukan aktivitas organisasional di mana kita bisa menggunakan hak kita, membela anggota kita, bahkan melakukan aktivitas di luar pabrik misalnya. Itu terlindungi dan di situ tidak disebutkan. Jadi itu nanti akan ada benturan antar undang-undang. Begitu. Oke. Jadi banyak sekali alasan kenapa RUU Cipta Kerja ini ditolak. Tadi Mbak Jumisi sudah menjelaskan panjang lebar poin-poinnya. Terus menginjak soal penanganan situasi di tengah COVID ini, Mbak. Kan Presiden juga mengeluarkan kebijakan soal kucuran dana berapa triliun itu, 200 sekian itu. Yang kemudian ada bantuan lewat kartu prakerja dan macam-macam. Pertanyaan saya, model kebijakan seperti itu tuh apakah juga punya dampak ke teman-teman yang di PHK atau ke teman-teman buruh secara umum, Mbak? Ya, kartu prakerja itu kan sebetulnya argumentasi pengusaha sebelum ada COVID itu adalah kartu prakerja gitu. Tetapi terus kemudian ada COVID, pemerintah bilang oke, kartu prakerja digunakan untuk mencoba memberikan solusi atas situasi pandemi gitu. Nah, saya mau bilang bahwa kartu prakerja saat ini belum efektif untuk menjadi solusi dari situasi yang terjadi sekarang ini. Kenapa saya bilang belum menjadi solusi dan belum efektif? Karena ternyata ya dia tidak bisa memberikan solusi apa-apa. Karena
Karena kucuran dana yang dialirkan oleh pemerintah itu justru memberikan peluang kepada pengusaha-pengusaha untuk menerima aliran dana itu dalam bentuk membuat pelatihan-pelatihan atau training-training gitu, yang sebetulnya secara kapasitas itu bisa dilihat atau diketahui lewat YouTube. Jadi sebetulnya pelatihan basic dasar seperti itu buruh sudah bisa lah gitu. Dan kemudian yang aliran dana itu secara ke buruhnya itu juga akan berdampak hanya sekitar Rp600.000 dan itu pun harus melalui proses pelatihan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kartu prakerja bukan pengganti pesangon. Jadi banyak pengusaha memanfaatkan momen seperti ini untuk mem-PHK buruhnya dan tidak memberi pesangon. Argumentasi pengusaha adalah ya sudah ada kartu prakerja. Loh, kita bilang ini beda konteks. Kalau PHK konteksnya adalah pesangon. Kalau kartu prakerja yaitu jaminan yang sedang berusaha dikasih oleh pemerintah kepada buruh, walaupun dalam prakteknya tidak. Nah, tidak semua buruh juga familiar terhadap teknologi. Jadi kalau temanku menyampaikan informasi kepadaku bahwa untuk mengakses satu kartu prakerja mendaftar itu butuh waktu sekitar 20-25 menit. Dan tidak semua buruh familiar terhadap teknologi itu dan cukup sabar melakukan itu. Artinya tidak berdampak cukup efektif untuk ini. Dan sebetulnya saya mau bilang bahwa saat ini masalah yang ada di depan mata kita itu adalah bagaimana pemerintah betul-betul memberikan perlindungan untuk buruh dan masyarakat secara umum itu bertahan hidup dan sehat dalam kondisi sekarang. Gitu loh. Jangan malah memberikan kelonggaran, fasilitas-fasilitas, kemudahan intensif kepada para pengusaha, tetapi tidak begitu dia berlakukan kepada buruh dan rakyat. Oke Mbak, kata kuncinya adalah mestinya pemerintah ini melakukan kebijakan untuk ke buruh supaya ke masyarakat secara umum juga supaya kita bisa bertahan hidup. Kita bertahan aja udah untung nih nggak kena gitu ya, sekaligus sehat. Yes. Kita bisa makan aja juga udah untung sebenarnya di tengah situasi bisnis yang nggak menentu ini. Nah, sebenarnya secara mandiri saya ini ingin tanya, konteks solidaritas teman-teman dalam rangka membangun ketahanan komunitas di kelompok buruhnya supaya tetap bisa berdaya bareng-bareng menghadapi krisis ini, apa yang dilakukan oleh teman-teman KPBI yang mungkin bisa dipelajari, bisa jadi contoh atau bisa buat inspirasi yang lain, Mbak. Ketika ada teman-teman yang kena krisis, di PHK atau tiba-tiba kena COVID misalnya atau positif dan macam-macam, apa yang dilakukan organisasi untuk melindungi sesama anggotanya, Mbak? Iya, ini memang harus dilakukan oleh sesama kita sebagai gerakan buruh dan gerakan rakyat, karena saya bilang masalah sembako yang kemarin digembar-gemborkan pemerintah akan distribusi di setiap kelurahan sesuai dengan tanggal, itu kan ternyata banyak buruh yang tidak menerima itu, termasuk anggota saya. Mayoritas anggota saya itu tidak dapat karena bermasalah di persoalan administrasi. Jadi ada beberapa teman-teman anggota yang tinggal di Kelurahan Sukapura misalnya, Tugu Selatan, Tugu Utara, Cilincing, Warakas, Semper Barat, Semper Timur. Banyak sekali teman-teman yang melaporkan nggak dapat sembako. Itu kan artinya organisasi harus mengambil tanggung jawab ini. Karena persoalan administrasi maksudnya, Mbak? Yes, karena persoalan KTP yang tertulis di KTP itu beralamat di A, terus kemudian dia kan ngekos. Ngekos itu kan sangat identik dengan pindah kos-kosan kan. Nah, itu yang membuat tidak dapat. Dan itu mayoritas buruh kondisinya seperti itu. Sehingga kemudian kami berinisiatif untuk menghubungi teman-teman sesama gerakan untuk membantu kondisi kami di Jakarta Utara ya. Dan itu juga di KPBI. Kemudian mencoba membangun jaringan dengan konsorsium pembaharuan agraria gitu lewat hasil pertanian yang dari kampung kemudian dijual murah di Jakarta, kira-kira begitu. Tapi sejauh ini kami sangat berterima kasih sama teman-teman yang sudah banyak membantu, khususnya untuk kami ya di FBLP di Jakarta Utara yang banyak buruh perempuan terdampak COVID, dirumahkan tidak diupah gitu, sudah banyak menerima bantuan dari teman-teman FNK SDA, kawan-kawan KPA, Walhi, terus lintas feminis, ya, beras murah dan macam-macam itu ya. Okay. Yes, dan itu adalah bentuk solidaritas sesama rakyat.
Dan kita kemudian bisa menarik kesimpulan, oh ternyata yang peduli bukan pemerintah, ternyata yang peduli itu sesama kawan sendiri gitu. Dan ini mengharukan sekali pada saat kita mendistribusikan ini ke teman-teman anggota, terus mereka mukanya bisa sangat sumringah, terus dibilang berarti hari ini saya bisa makan ya. Itu kan luar biasa sekali gitu. Jadi kerjasama antar organisasi ini sangat dibutuhkan dalam situasi sekarang gitu, dan ini sekaligus menunjukkan bahwa sebagai rakyat kita bisa menggalang kerjasama itu gitu. Karena berharap dari pemerintah jelas sangat sulit. Kita bisa sudah mati duluan, baru kemudian pemerintah datang. Terus sok jadi pahlawan. Padahal kita butuh makan hari ini, kita butuh bertahan hidup hari ini, dan hari ini harus ada yang kita makan. Itu kondisinya. Terkait soal COVID-nya sendiri yang kemudian berusaha untuk diantisipasi oleh teman-teman serikat buruh, khususnya untuk yang di daerah-daerah, Mbak, misalnya ya, saya mau tanya aja model antisipasi yang dilakukan oleh teman-teman di beberapa tempat yang misalnya PSBB-nya beda-beda, alat tesnya juga beda-beda, model kebijakan perusahaannya di beberapa daerah per sektor juga beda. Bagaimana teman-teman menghadapi problem seperti itu, Mbak? Ya, sebetulnya kalau terkait dengan situasi kerja, kuncinya adalah bagaimana serikat buruh bisa menegosiasikan kondisi ini ke pengusaha. Gitu. Masing-masing perusahaan ya? Masing-masing ini tempat? Oke. Iya, jadi itu harus memberikan tekanan kuat. Harus ada peran gitu yang diambil oleh serikat buruh, ketemu sama pengusaha dan ajak duduk bareng. Coba cari solusi atas situasi pandemi. Gitu. Karena kalau misalnya pengusaha mengambil keputusan untuk tidak stop sementara produksi, itu harus diantisipasi bagaimana supaya buruh tidak menjadi penular atau tidak tertular. Itu kan penting, gitu. Nah, itu poin pertama. Nah, kalau itu gagal, gitu, maka di sini saya mau bilang peran pemerintah, intervensi pemerintah itu sangat dibutuhkan. Itulah bentuk konkret tanggung jawab yang harus dilakukan oleh negara. Saya ambil contoh misalnya ya. Saya mencoba ketemu sama pengusaha, membicarakan bagaimana situasinya dirumahkan, terus pejabat dari Dinas Tenaga Kerja datang. Kemudian bagian pengawasan datang, bagian mediator datang. Tetapi pada saat melakukan perundingan, mereka hanya menjadi pendengar gitu. Dan itu enggak banget. Gitu. Kita mau peran negara itu lebih menegaskan bagaimana perlindungan itu bisa didapat oleh buruh dalam situasi atau kondisi memang perusahaan mesti merumahkan sementara. Dan semua peran itu harus dilakukan di masing-masing kota. Jadi pejabat di Dinas Tenaga Kerja di masing-masing kota dan provinsi harus mengambil peran itu. Karena kalau mereka datang ke setiap pabrik, ikut dalam proses perundingan dan hanya menjadi pendengar, nggak ada fungsi, nggak ada guna. Jadi sebagai pengawasan, bilang ke pemerintah bahwa upah itu adalah hak buruh, harus didapat. Pun juga dengan THR. Kan ini juga THR juga sudah mulai jadi perbincangan yang cukup panas di kalangan buruh gitu. Nah, saya mau kembali ke soal bagaimana pemerintah memberikan intervensi atas situasi ini. Itu penting gitu. Nah, kalau misalnya itu tidak dilakukan oleh pemerintah, maka buruhlah yang dikorbankan. Kan pemerintah sudah memberikan intensif toh kepada pengusaha gitu. Intensif keringanan pajak, kemudian kredit, terus kemudian beberapa hari yang lalu juga kita dengar biaya BPJS dikurangi gitu. Itu kan sebetulnya tindakan pemerintah memberikan intensif kepada pengusaha supaya industri tidak kolab, tidak gonjang-ganjing. Tetapi intensif yang diberikan kepada buruh apa? Jangan cuma memikirkan bagaimana keberlanjutan dunia usaha, tapi juga harus diperhitungkan oleh pemerintah bagaimana keberlanjutan hidup buruh. Itu loh yang saya kritik ke pemerintah seperti itu. Belum ada pertanyaan ini, biar saya yang nanya terus berarti Mbak, karena belum ada pertanyaan ya. Oke. Terkait soal insentif yang diberikan pemerintah, tadi Mbak bilang banyakan sebenarnya porsinya ke perlindungan pengusaha, bukan ke perlindungan buruh gitu.
Padahal klaimnya pemerintah gitu, klaimnya dia ya mengeluarkan 2,2 triliun gitu. Itu kan sebagiannya sebenarnya untuk PHK dan macam-macam gitu. Prakteknya selama ini seperti apa, Mbak? Yang dijanjikan sama kenyataannya ini seperti apa? Nah, itu yang tidak muncul gitu. Perlindungannya yang tidak muncul oleh pemerintah. Maksud saya gini, pada saat pemerintah mengeluarkan kebijakan gitu, itu harus dibarengi dengan bagaimana pengawasan di lapangan. Gitu. Jadi jangan cuma menggelontorkan dana, tetapi pengawasannya tidak ada di lapangan. Gitu. Seperti yang tadi saya ceritakan misalnya ya, akan ada anggaran dana yang digelontorkan oleh pemerintah untuk buruh yang terdampak COVID misalnya. Lah bagaimana mungkin hari ini kita menerima informasi dari kawan-kawan di pabrik, ada pabrik yang mau merumahkan buruhnya selama 1 bulan ke depan tanpa diupah. Coba, mau makan apa itu? Gitu. Terus mau bayar kos-kosan pakai apa? Selama 1 bulan. Terus kalau misalnya itu terjadi, sementara buruhnya adalah pencari nafkah utama di dalam keluarga, itu artinya yang terdampak bukan cuma 1 buruh, tetapi buruh dan anggota keluarga. Ada anak, ada suami, ada istri. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya ada 1.000 yang terdampak, yang dirumahkan, itu bisa 5.000 yang terdampak. Gitu. Itu yang harus kita perhatikan. Dan itu terjadi bukan cuma di 1 perusahaan, tapi di banyak perusahaan. Setiap hari kita memantau berita, semakin banyak buruh yang dirumahkan, semakin banyak buruh yang di PHK. Gitu. Dengan alasan COVID ini. Ada pertanyaan nih Mbak, dari Mbak Andi. Mbak, khususnya di industri garmen, tekstil, bagaimana seharusnya brand atau pemegang merek turut bertanggung jawab terhadap nasib buruh? Ya, setuju bahwa brand juga harus mengambil tanggung jawab ini, gitu. Kenapa? Ya sebetulnya dia udah mengambil keuntungan banyak dari dia mengorder ke supplier kan, gitu. Nah, bagaimana caranya, gitu? Memang peran ini harus diambil oleh serikat buruh. Serikat buruh bisa menyurat kepada brand, menyatakan kondisi real yang terjadi di lapangan seperti apa, gitu. Nah, kita minta respon dari brand dan minta tanggung jawabnya sebagai brand yang memproduksi merek di perusahaan yang diproduksi di pabrik-pabrik apa, gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini, memang juga brand juga bisa berkilah. Kami juga dalam situasi yang tidak bisa mengorder gitu. Tapi kan kayak misalnya brand atau supplier sebetulnya sejujurnya mereka kan sudah menarik keuntungan yang bertahun-tahun lampau sudah ditumpuk-tumpuk. Dalam kondisi darurat seperti ini, kasih intensif dong ke buruhnya dalam kondisi kita buruh-buruh yang selama ini sudah memberikan keuntungan yang berlipat-lipat kepada mereka-mereka, kepada para brand dan supplier ini. Jadi harus jujur gitu. Jangan bilang perusahaan merugi tetapi kita tidak pernah tahu order sepi atau enggak, berapa order yang didapat. Jadi seolah-olah kita hanya menjadi tenaga yang memproduksi, mengimpor dan mengekspor gitu. Jadi kita ini jangan dianggap sebagai pihak yang tidak bernyawa atau bisa diperlakukan lewat mekanisme apa, Mbak? Cara mewujudkannya itu lewat mekanisme apa kira-kira? Secara legal, ya, memang harus menyurat dan surat ya, pakai standar seperti itu ya. Nah, kalau secara hukumnya di Indonesia tidak ada. Tetapi kalau yang pernah kami lakukan adalah kami menyurat ke brand, terus kemudian brand nanti akan memberikan feedback lewat email, terus apa yang bisa dilakukan bersama. Nah, masalahnya ada contoh berhasil, Mbak? Ada contoh berhasilnya? Beberapa? Kalau sebelum COVID, kalau sebelum COVID ya, itu pengalaman kami. Wow, sebelum COVID ya, tapi selama COVID ini kita belum menyurat, tapi ada rencana mau menyurat. Jadi PT Amos Indah Indonesia itu kan dia memproduksi brand, salah satunya yang diproduksi di PT Amos dan kemudian kita berniat untuk bersurat kalau negosiasi ini gagal. Gitu. Kalau negosiasi gagal di tingkat pabrik gitu, ini sudah 1 minggu kita mendesak pengusaha, tapi ngilang terus pengusahanya ini, bilangnya sibuk, bilangnya ada urusan, bilangnya keluar kantor. Sudah 1 minggu ini kita mendesak tidak mau berunding dan kalau misalnya situasi buka, ini ya, terus padahal kantornya buka ya. Buka. Nah itu yang sangat disayangkan. Itu kan juga bentuk tidak menghargai keberadaan kami sebagai serikat buruh.
Mbak, ini kan situasinya juga nggak demokratis-demokratis amat nih. Beberapa teman-teman yang kritis juga dikriminalisasi. Ada gini, ada beberapa, ini pemerintah ini kan selalu berusaha untuk mencari kambing hitam di tengah menghadapi masalah ya. Entah itu kambing hitamnya bisa komunis, Cina, kadrun, anarko sekarang gitu-gitu ya. Jadi di tengah situasi ini biasanya mereka berusaha untuk apa ya, tetap menunjukkan powernya bahwa dia masih baik-baik aja dan dipercaya rakyat, padahal elektabilitasnya hancur gitu. Kepercayaan masyarakatnya juga udah mulai berkurang drastis. Di tengah itu biasanya ada mekanisme represi yang dilakukan lewat pendekatan keamanan. Termasuk sebenarnya menurut saya mengatasi pandemi ini kan modelnya Jokowi kan pakai pendekatan keamanan, Mbak. Gitu. Masa operasinya operasi senyap gitu, lewat BIN dan macam-macam. Dari awal aja kebijakannya sebenarnya kelihatan ini menurutku salah penanganan dari awal gitu. Nah, dalam konteks pendekatan yang model keamanan seperti ini juga punya dampak ke teman-teman buruh nggak, Mbak, dalam konteks mengekspresikan sikap politiknya? Ya, pasti. Dan kami tidak bersetuju terhadap model pendekatan keamanan ya, gitu. Kalau kami berharapnya model pendekatan yang digunakan oleh pemerintah adalah pendekatan kesehatan, gitu. Jadi bangun kesadaran di rakyat untuk melakukan pola hidup sehat. Bagaimana kita bisa sama-sama menghadapi situasi ini. Nah, memang kami juga merasakan bagaimana pendekatan keamanan itu digunakan saat ini ya, gitu. Walaupun pemerintah bilangnya kita darurat kesehatan, tetapi pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan keamanan. Gitu. Makanya ada bentuk pembubaran atau dihalang-halangi berbagai aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman, itu adalah contoh-contoh gitu yang saat ini terjadi, dan itu semakin menunjukkan karakter atau watak asli dari pemerintah kita yang memang tidak mau jauh-jauh dari gaya militeristik gitu, dan itu yang sangat tidak demokratis, dan itulah yang harus kita tentang sama-sama, karena kalau dampak di kami itu juga kemudian akan terjadi di pabrik-pabrik. Misalnya gini, kalau kemarin seminggu yang lalu, seminggu lebih kali ya, itu ada pabrik-pabrik yang masih beroperasi, terus mendatangkan kepolisian, mendatangkan wali kota, satpol pp, terus kemudian pasang ini spanduk, bukan spanduk, stiker yang menyatakan bahwa perusahaan tutup, tidak boleh operasional lagi. Hari itu juga semua buruh disuruh pulang. Ribuan buruh disuruh pulang. Tetapi itu adalah gaya militeristik yang tidak memperhatikan dampak risiko. Apa yang terjadi? Hari itu pada saat buruh dirumahkan, itu tidak diupah. Gitu. Dan ternyata itu tidak berlangsung lama. Jadi begitu beberapa perusahaan dikasih stiker tutup, gitu, tidak boleh operasional lagi, ternyata sehari, 2 hari kemudian udah buka lagi, dan buruhnya dipekerjakan lagi. Apa yang mereka lakukan? Pengusaha mendatangi Polda, minta izin supaya pabriknya dibuka kembali, dan diberi izin oleh aparat keamanan. Jadi disitulah ada peluang-peluang, mohon maaf, bisa jadi salah, tapi dugaan saya itu menggunakan pungli supaya perusahaan bisa beroperasi kembali. Dan dan kemudian ada yang kemudian merumahkan total gitu, ada yang kemudian tanpa diupah gitu, ada yang kemudian sebagian buruhnya masuk, sebagian diliburkan, tapi yang diliburkan itu tidak diupah, tapi ada yang diupah 75%, ada yang diupah 50%, ada yang tidak diupah sama sekali. Jadi praktek di lapangan itu beda-beda. Nah, inilah yang kemudian saya bilang ada intervensi dari pemerintah yang harus menggunakan perhatian atau perhitungan yang detail sampai ke hal-hal yang sifatnya terdampak. Buruh ini kan terdampak, jadi jangan gagah-gagahan mendatangkan banyak sekali aparat ke pabrik-pabrik gitu dengan gaya militeristik, tetapi tidak memperhitungkan bagaimana kondisi real yang kemudian terjadi di buruh. Jadi pada saat dirumahkan otomatis berkurang
Buruh itu kan kalau misalnya satu hari ini nggak kerja, itu kan secara otomatis mengurangi pendapatan ekonominya. Itu secara otomatis mengurangi asupan gizi yang diasup oleh buruh dan keluarganya. Dan itu memprihatinkan. Gitu kalau terkait dengan situasi itu. Jadi tapi belum sampai ada proses penangkapan dan macam-macam ya Mbak ya. Jadi model pendekatan keamanan ternyata itu dipakai oleh sejumlah perusahaan untuk saling kong kali kong lah istilahnya begitu ya, untuk bisa beroperasi gitu. Oke. Nah dalam setahuku Mbak Jumi sih juga pernah direpresi ya, kalau nggak salah. Tahun berapa saya lupa. Mungkin 10 tahun yang lalu ya Mbak ya. Waktu demo di istana 2005. ya. Waktu demo di istana. Itu 2015. Ya, yang penolakan PP 78. Ya, itu juga pernah disidang juga berarti ya. Pernah divonis ya Mbak? Oh bukan, itu sekjen saya. Oke. Sekjen FBLP Dian Septi Trisnanti, dia menjadi salah satu tersangka dalam kepemimpinan di dalam aksi penolakan PP 78 yang saya bilang Pak Lupah itu gitu, dan kemudian memang 1 tahun kami bersidang. Jadi ada 23 aktivis buruh dan 3 aktivis LBH Jakarta. 1 tahun kami berproses di pengadilan negeri di dekat Kemayoran situ gitu, walaupun pada akhirnya toh tidak di penjara gitu, tetapi ya itu sebetulnya negara mau bilang nih, kalau kalian macam-macam, kalau kalian mau melawan ini loh gitu, kalian akan kami proses secara hukum gitu. Tapi sebetulnya itu juga sekaligus tantangan untuk kita bagaimana bisa menunjukkan persatuan. Kalau saya sendiri juga memang beberapa kali menerima ancaman-ancaman seperti itu, tapi ya biasanya dia anonim gitu. Kalau saya pernah cerita, misalnya saya pernah di teman-teman buruh ini di medsos juga dibully nggak sih Mbak? Banyak ya dibully untuk situasi seperti ini kan, tiba-tiba di medsos ini nih yang lagi rame celoteh buruh kalau nggak salah, terus ada lagi kemarin-kemarin itu mendukung RU Cipta Kerja dan macam-macam. Teman-teman di buruh sendiri punya strategi nggak untuk mengcounter buzzer-buzzer RP ini? Ya, kalau kita cara mengkonternya adalah tidak usah komen, gitu. Hari ini juga kami dibully. Hari ini kami dibully begini. Pimpinannya ya enak-enak di sekretariat, di kantor-kantor, anggotanya disuruh turun aksi di jalanan. Serikat buruh model apa itu, gitu. Nah, untuk orang awam yang tidak tahu situasi itu, maka ya itu pasti akan menyudutkan posisi serikat-serikat buruh, gitu. Tapi kita nanggapinya jangan direspon, karena kalau direspon dia akan semakin senang. Jadi abaikan saja, karena mereka itu banyak sekali jumlahnya. Jadi kalau kita mengikuti alur mereka, mereka akan semakin banyak menggunakan buzzer-buzzernya, semakin banyak komentar, dan mereka akan semakin senang, semakin gembira lah mereka. Jadi lebih baik penuhi media sosial kita dengan hal-hal yang bisa menyampaikan aspirasi politik kita, apalagi media sekarang ya, gitu. Jadi itu sih strategi kita. Jadi jangan kepancing. Biar yang kepancing lini lah ya, yang lain nggak usah gitu ya, yang ngegas lini lah, yang lain nggak usah gitu ya. Ya itu dia. Oke. Jadi saya setuju sih dalam konteks itu, karena memang menurut saya pertama kalau saya nggak tahu ya sampai sejauh mana sebenarnya efektivitas, karena perlu ada riset ya Mbak, sampai jauh mana sebenarnya efektivitas buzzer ini memengaruhi opini publik gitu. Apakah posisi mereka itu perlu di counter atau tidak secara isu misalnya kayak gitu, atau memang jangan-jangan bayangan saya itu bukan teman-teman buruh yang melakukan gitu, karena udah ada teman-teman mahasiswa yang juga mendukung, teman-teman reformasi di korupsi, teman-teman beberapa akademisi mungkin begitu. Jadi jangan-jangan layer strategi gerakannya juga dibagi gitu, meskipun sebenarnya yang bisa mengcounter langsung situasinya sebetulnya teman-teman buruh kan gitu, karena yang merasakan langsung. Nggak begitu situasinya, lu bilang tadi pimpinan gue enak-enakan di sekre, padahal enggak gitu kan. Kalau mau counter reaktif bisa aja sebenarnya gitu kan, tapi ternyata nggak dilakukan. Lebih baik ternyata strategi teman-teman adalah ya positif aja untuk lebih bisa menjelaskan ke publik secara umum situasinya daripada reaksioner begitu ya. Ya, bisa jadi juga masing-masing serikat punya strategi tersendiri ya. Oke. Gitu. Cuman
apa, daripada kita kehabisan energi gitu, itu banyak loh, apalagi terkait dengan isu perempuan ya, misalnya soal pelecehan seksual itu banyak sekali apa yang memposisikan perempuan yang gatel lah, yang macam-macam gitu. Nah, itu cara kita adalah tidak merespon gitu. Nah, sebetulnya hal-hal seperti itu akan terus kita temui dalam gerakan. Kalau contoh sebelum ada COVID, misalnya pada saat kita penolakan RKUHP, itu kan juga pada saat kita aksi-aksi di DPR, itu ada dua kelompok, yang menolak dan yang mendukung. Itu secara real, saya melihat sekali di lapangan bagaimana masa-masa bayaran itu. Mereka yang tidak tahu konteks, tidak tahu isu gitu, mereka dimobilisasi, dan mereka pada saat ditanya gitu ya, makanya saya apresiasi sekali sama Lexi itu yang bisa mewawancara. Bahwa sebetulnya mereka ini nggak tahu sama sekali. Mereka datang ke situ diupah sekian rupiah gitu. Dan itu semakin menunjukkan bahwa sebetulnya mereka itu ya hanya sebatas masa bayaran gitu. Dan begitu juga yang di media sosial gitu. Mereka itu adalah buzzer-buzzer yang memang menggunakan akun-akun, bisa jadi dia mengatasnamakan dirinya buruh, bisa jadi mengatasnamakan mahasiswa atau apapun, tapi mereka memang dibayar. Yang tujuannya adalah mengganggu persatuan-persatuan kita gitu. Ya, tapi kalau kami terbuka sih. Kalau itu disadari oleh teman-teman dan menjadi strategi, saya sepakat, karena memang pertama gini, kalau kita menanggapi reaksi mereka, sebenarnya kita kayak mengafirmasi bahwa posisi mereka ini penting dan dia makin mendapatkan kucuran dari bosnya kan gitu. Jadi jangan-jangan dengan kita nyuekin dan kita pakai gini. Mereka ini kan berusaha untuk menciptakan gelombang gitu Mbak, agar kita mau berlayar di atas gelombangnya gitu, bayangan saya. Nah kalau kemudian gue nggak mau berlayar di atas lautanmu, gue pengen bikin laut sendiri aja gitu. Jangan-jangan itu lebih efektif gitu daripada kita ngikutin pola alur yang mereka ciptakan gitu. Meskipun sebenarnya makan hati, karena sakit hati kita ngeliat timeline isinya begitu gitu, sangat menyakitkan gitu-gitu. Itu yang menurut saya juga strateginya menurut saya lebih penting begitu. Lexi memang agak relatif oke, karena waktu di KPK itu juga sama. Dia mewawancarai orang-orang bayaran yang pakai jasa alma mater itu, dapat berapa 50.000 apa macam-macam gitu. Nah, saya mau cerita konteks demo-demo model tandingan bayaran seperti ini yang pernah saya temui ketika aksi Kamisan. Ke berapa saya lupa. Jadi ada peringatan aksi Kamisan gitu. Dan ternyata yang membuat saya kaget adalah mereka kan mengatasnamakan Selamatkan Indonesia, NKRI, apa macam-macam. Harga mati. Template-nya itu udah kelihatan kok gitu. Kelihatan dari benderanya pasti baru-baru gitu. Orasinya pasti seperti itu gitu. Wawasannya support, monoton gitu. Gerakannya juga nggak dinamis, cair gitu. Pesertanya nggak seperti teman-teman buruh yang ada bordernya lah, ada solid, disiplin dan macam-macam. Mereka bukan organisasi yang disiplin gitu. Mereka adalah kelompok kerumunan sebenarnya gitu. Kerumunan yang diorganisir. Nah, yang agak mengagetkan sebenarnya yang menjadi salah satu koordinator yang saya temui di lapangan adalah salah satu orang yang mestinya bertanggung jawab terhadap pembunuhan Munir. Gitu. Wow. Jadi saya agak terkaget-kaget ketika ada di situ dan kemudian di sebelahnya karena ada demo gitu, isunya soal dukung KPK, dukung pansel KPK. Waktu itu mereka kan pindah-pindah tuh dari KPK kemudian ke istana kemana-mana. Nah, yang agak mengagetkan adalah koordinatornya itu adalah salah satu orang yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan Munir, dan dia karena dia ada di mobil ya, dia membawa sejumlah perangkat aksi, tempatnya juga menjadi tempat bendera, tempat selebaran dan macam-macam, dan dia agak jauh memang gitu. Kalau nggak peserta, ya hanya orang-orang tertentu yang tahu bahwa oh ini nih orangnya yang koordinir ada di sana, sebelah sana pakai mobil ini ya, gitu-gitu tuh ada. Mungkin nggak semua orang tahu gitu, semua apalagi demo kan cair ya. Itu yang menurut saya juga membuat saya kaget, ternyata ada profesi lama yang digeluti oleh orang
gitu, yang ketika dia udah divonis di penjara dan ketika bebas dia melakukan pekerjaannya lagi seperti yang serupa sebelumnya. Oh my Gitu. God. Jadi ini juga menjadi refleksi saya, jangan-jangan memang kita ini tidak pernah berubah karena memang tidak pernah ada koreksi gitu, tidak pernah ada penghukuman terhadap secara serius terhadap orang-orang gitu yang menjadi pelaku gitu. Saya tahu dia ini bertugas untuk divisi penggalangan di sebuah organisasi Intel gitu. Wow. Oke, dan dia melakukan hal serupa ketika udah bebas gitu. Wow. Om Raymond, jangan disebutin. Nggak apa-apa sih. Ada yang komentar, Om Raymond, top. Nah, aku nggak tahu dalam konteks represi teman-teman buruh juga apa yang dialami Mbak terkait soal saat ini menghadapi pandemi, krisis ekonomi, dan krisis kesehatan ini. Semoga sih nggak ada, karena setauku pembatasan aksi juga ditanggapi dengan baik-baik aja dan tetap melakukan aksi kan, meskipun simbolik, hanya berkumpul beberapa orang di beberapa titik, bikin gelar spanduk, terus ada suasana baru. Tadi Mbak cerita soal aksi virtual itu juga ternyata mengharukan ya bagi beberapa teman gitu, ternyata masih bisa konsolidasi di tengah situasi kesedihan dan macam-macam gitu ya Mbak. Bisa cerita Ya, Mbak? harus seperti itu memang. Ya, harus seperti itu. Jadi memang ada prakondisi juga, sama seperti kita prakondisi Mayday. Jadi memang kita juga ada tim mobilisasi yang memobilisasi anggota, mendata anggota yang bisa terlibat dalam aksi virtual itu, gitu. Nah, memang kendalanya tidak semua buruh aksesibel terhadap teknologi. Nah, itu yang kemudian membuat kita sebagai serikat buruh mengajari anggota untuk melek teknologi. Dan kupikir saat ini memang harus dilakukan karena apalagi ya sekarang dalam situasi pandemi ya, internet itu sangat-sangat penting untuk kita bisa melihat. Kayak sekarang saya bisa merasa dekat dengan teman-teman di Ojo Keos gitu. Itu kan karena teknologi. Kalau tidak ada teknologi ini bagaimana kita bisa menyuarakan aspirasi kita gitu. Jadi teknologi ini menjadi sangat penting. Apa Mbak, ini mau habis, ada penutup atau ada strategi bertahan teman-teman yang memungkinkan untuk kita bisa kolaborasi, kita bisa saling menguatkan untuk sama-sama bertahan, karena kita nggak tahu nih Mbak, perkiraannya kan sampai Desember nih gitu, misalnya ya anak-anak SD Desember itu sekolah, udah lama banget. sekolah anak-anak SD sampai Desember loh gitu. Artinya kita ini harus antisipasi terburuk toh dalam situasi seperti ini. Apa yang memungkinkan ke depan untuk kita bisa kolaborasi, saling menguatkan dan mendukung ketahanan bersama sebagai sebuah komunitas. Apa Mbak saranmu Mbak? Ya, ketahanan pangan ini harus menjadi tanggung jawab utama di tengah situasi pandemi. Jadi, elaborasi kita sebagai sesama gerakan itu harus saling dikuatkan. Hari ini saya dikontak oleh beberapa kawan untuk melakukan apapun yang bisa dilakukan dalam konteks ketahanan pangan. Itu artinya harus merekrut relawan lebih banyak lagi untuk bisa melakukan hal-hal seperti ini. Jadi sekali lagi solidaritas sesama rakyat ini harus semakin digaungkan gitu. Nah, di luar itu sebetulnya proses pembelajaran terhadap rakyat jangan terhenti karena kita tidak bisa bertemu secara fisik karena proses pendidikan pembelajaran kepada sesama rakyat harus saling menguatkan gitu terkait dengan apapun itu, mau pengetahuan, mau teknologi, mau apapun, tetapi konteksnya adalah menguatkan sesama rakyat karena situasinya ini kita tidak tahu sampai kapan pandemik ini selesai, jadi semakin harus dikuatkan. Kita masih hidup di tanggal 1 Mei ini, belum tentu tanggal 2 Mei, tanggal 3 Mei kita masih hidup. Dan itu butuh solidaritas dari sesama gerakan. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat Hari Buruh untuk kita semua. Sama-sama. Kemudian, bagaimana kita bisa saling terus berkomunikasi, walaupun dalam situasi yang sangat sulit dan membosankan ini. Begitu, Mas Ali, terima kasih banyak.